Puji nama Tuhan, Shalom, salam jumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Dede Dula dalam Renungan 10 Menit. Apa kabarnya saudara di hari ini? Harapan saya semua saudara yang ada di luar sana dalam keadaan sehat dan dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Dalam Renungan 10 Menit di hari ini saya ingin menyampaikan sebuah tema, yakni Allah setia. Ayub pasal 42 ayat yang kelima berkata, "Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau." Ayub sebagai orang yang saleh mengalami sebuah pergumulan, mengalami sebuah masalah, dan itu bukan pergumulan masalah yang kecil. Kita tahu bersama bahwa Ayub kehilangan semua harta kekayaan yang susah payah dia kumpulkan seumur hidupnya, ya. Dan bahkan Ayub kehilangan 11 orang anaknya dalam satu hari. Tentu saja ini adalah sebuah beban yang sulit untuk dipikul, ya. Manusia kadang-kadang sulit untuk mengerti, memahami kenapa orang saleh, kenapa orang sebaik Ayub mengalami kemalangan. Seringkali kan kita berpikir yang mengalami kemalangan itu orang-orang yang hidupnya jauh dari Tuhan, ya, orang-orang yang dimurkai oleh Allah, orang-orang yang memiliki kehidupan yang jauh dari sebuah persekutuan dengan Allah. Seharusnya mereka-mereka lah yang mengalami sebuah pergumulan. Tetapi kenyataannya kita menemukan bahkan diri kita sendiri pun kadang mengalami. Kita merasa sudah dekat dengan Allah. Apapun yang Allah minta untuk kita lakukan, maka dengan penuh kesetiaan kita melakukannya. Kita rajin beribadah, suka membantu orang lain. Tetapi dengan semua yang telah kita lakukan, kita mengalami kemalangan. Saudaraku, menjadi orang benar tidak berarti kita akan terhindar dari masalah. Semua kita akan mengalami masalah, baik orang benar maupun orang berdosa. Tetapi inilah yang menjadi bagian daripada orang benar yang tidak bisa menjadi bagian daripada orang yang berdosa, yakni orang benar ketika mengalami yang namanya pergumulan akan mendapatkan penyertaan daripada Tuhan. Ketika saya mengatakan bahwa orang benar akan mendapatkan penyertaan daripada Tuhan, itu juga tidak berarti saudara-saudara masalah kita akan dengan cepat diubah Tuhan. Ya, itu tidak berarti bahwa doa-doa yang kita naikkan akan dengan cepat dijawab oleh Tuhan. Kadang-kadang membutuhkan waktu, dan waktu yang kita butuhkan kadang-kadang lama, saudara. Makanya di dalam penantian untuk setiap anugerah dan berkat Tuhan, kita membutuhkan kekuatan. Dan kekuatan ini terlahir dari penyertaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan setiap kita. Itulah sebabnya kenapa Ayub berkata ketika dia memandang Allah, dia mulai mengerti. Memandang Allah dalam penderitaan akan mendatangkan pengertian. Pengertian yang adalah sebuah perasaan puas, ya, karena tahu bahwa Allah itu setia dan dapat diandalkan. Ketika engkau memandang Allah dalam pergumulan yang kau alami, maka engkau akan mendapatkan sebuah pengertian, di mana sebuah perasaan yang pasti. Engkau benar-benar yakin bahwa Allah itu setia dan tidak akan pernah meninggalkan, bahwa dia Allah yang dapat diandalkan di dalam kehidupan setiap kita. Saudara, Allah setia, dan kesetiaan Allah itu tidak pernah bergantung kepada kesetiaan manusia. Celakalah kalau kesetiaan Allah tergantung kepada kesetiaan kita. Karena manusia itu kadang-kadang tidak setia. Kesetiaan manusia itu tergantung kepada keadaan. Itulah sebabnya Yohanes 15 ayat 16 mengatakan, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu." Perhatikanlah beberapa tokoh di dalam Alkitab, murid-murid Yesus, ya, orang-orang yang dekat dengan Yesus seperti Petrus, katakanlah, ya.
Kita bisa mengambil banyak contoh dari murid-murid Yesus, tapi kita gunakan Petrus saja. Saudara, Petrus ini dikatakan sebagai murid yang dekat dengan Yesus. Dia ada pada ring 1. Ketika Yesus hendak naik berdoa di atas gunung Allah dan Yesus berubah rupa, Alkitab mengatakan Yesus membawa 3 murid, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. 3 murid ini mendampingi Yesus. Dan 3 murid ini sering disebutkan yang menunjukkan bahwa Petrus adalah orang dalam, katakanlah demikian. Dan menjadi murid Yesus, mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi, memberikan sebuah hak yang luar biasa bagi Petrus yang tidak dimiliki oleh orang lain. Di mana Petrus melihat tanda-tanda ajaib, saudara. Melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat. Ya. Ketika Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari, Petrus ada di sana. Ketika Yesus berjalan di atas air, Petrus juga ada di sana. Bahkan Petrus sendiri sempat berjalan di atas air. Ketika Yesus menyembuhkan orang kusta, orang buta, orang lumpuh, Yesus ada di sana. Petrus ada di sana, maksud saya. Ketika Tuhan mengubah air menjadi anggur, Petrus juga ada di sana. Bahkan ketika Yesus berubah rupa, wajah Yesus penuh dengan kemuliaan, Petrus juga ada di sana. Jadi saya pikir dengan semua pengalaman spektakuler yang dialami oleh Petrus, itu membuat Petrus memiliki iman yang kokoh, iman sekeras baja. Apapun tantangan, rintangan bisa menghadang jalan Petrus, tapi saya yakin bahwa Petrus akan selalu keluar sebagai pemenang, karena Petrus sudah punya pengalaman bersama dengan Yesus dan Petrus tahu bahwa Yesus itu bukan manusia biasa, dia Tuhan yang menjadi manusia. Bahkan saya teringat ketika Yesus meneduhkan badai dan badai turut terhadap perintah Yesus, maka Petrus berkata, siapakah gerangan orang ini sehingga badai pun tunduk kepadanya. Petrus melihat hal yang luar biasa, melihat ketuhanan daripada Yesus. Akan tetapi semua itu rasanya tidak cukup. Ketika penderitaan itu masuk, Yesus ditangkap dan mulai diadili. Maka Petrus ditanya oleh beberapa orang yang membenci Yesus. Mereka berkata, bukankah engkau murid daripada Yesus? 3 kali Petrus menyangkal, dan Alkitab mengatakan bukan cuma penyangkalan biasa. Petrus bersumpah dan dia memaki. Dia berkata bahwa dia tidak mengenal Yesus. Saudara bisa bayangkan dengan semua pengalaman yang telah dialaminya, dengan semua mujizat yang telah dilihatnya dengan mata kepalanya sendiri, Petrus sempat-sempatnya menyangkal bahwa dia mengenal Yesus. Karena dia tahu kalau dia mengaku dia adalah murid Yesus, maka dia bisa ditangkap dan dianiaya juga. Saudara lihat bahwa kesetiaan manusia itu tergantung keadaan. Kalau keadaan baik, kalau tabungan kita baik-baik saja, kan. Kalau kita lagi banyak uang, seluruh anggota keluarga lagi sehat-sehat, semuanya berjalan dengan baik, mudah bagi kita untuk menjadi setia kepada Allah. Tetapi bagaimana ketika keadaan mulai berubah? Kadang-kadang kita juga berubah setia nih. Itulah sebabnya Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Karena kalau kita yang memilih Tuhan, kita yang memegang tangan Tuhan, kita akan meninggalkan Tuhan ketika kita mengalami kesulitan. Tetapi kalau Tuhan yang pegang tangan kita, haleluya, kesulitan apapun bisa datang dan Tuhan tidak akan pernah melepaskan pegangannya. Dia akan ada bersama-sama dengan kita untuk memastikan bahwa kehidupan kita aman di dalam tangannya. Maka saya mau berkata kepada setiap saudara yang mendengarkan saya, hari ini ketika engkau dalam pergumulan, pandanglah Allah dan perolehlah pengertian bahwa Allah itu setia dan Allah tidak akan pernah meninggalkan setiap orang yang menaruh pengharapan dan iman kepadanya. Amin.